Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan ditonton sampai habis. Kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW? Kenapa ya? Oke, jadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kitab suci ini menjadi pedoman umat Islam hingga kini. Rasulullah SAW merupakan Nabi sekaligus Rasul terakhir. Dia lahir pada bulan Rabiul Awal dan diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, seperti disebutkan dalam buku Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham. Sementara itu, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada mereka yang ragu. Hal ini diterangkan oleh Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Mukjizat Al-Quran. Para nabi dan rasul dikaruniai mukjizat untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah SAW yang dianugerahi Al-Quran sebagai mukjizatnya. Lantas, kenapa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW? Kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW? Wajihuddin Al-Hafiz melalui bukunya yang berjudul Misi Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat terbesar Rasulullah SAW karena sifatnya material, spiritual, dan akliyah sekaligus rohani. Sementara itu, mukjizat dari nabi-nabi sebelumnya lebih condong bersifat fisik. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terbakar api, kemudian Nabi Musa alaihissalam yang membelah Laut Merah, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Al-Quran, kitab suci ini turun untuk mengajarkan sistem nilai. Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan umat Islam dengan penuh ketekunan tanpa meminta imbalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 26 yang artinya, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Selain itu, Al-Quran juga dikatakan sebagai kitab yang abadi dan tidak pernah berubah sepanjang masa. Walaupun Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran dan isinya tetap sama. Bahkan, keaslian Al-Quran juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian diterangkan pula dalam buku Menyelami Keagungan Al-Quran melalui tulisan karya Muhammad Wahyu Saiful Mubarak bahwa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW karena bahasa sastranya yang tinggi. Seperti diketahui, Al-Quran memiliki bahasa sastra dengan tingkatan tertinggi dibanding sastra manapun. Sastra Arab dikenal sebagai sastra yang paling bermutu dan tersulit di dunia. Namun, setelah turunnya Al-Quran, para penyair Arab dibuat tercengang karena bahasanya yang luar biasa dahsyat dan belum pernah ada di masa sebelumnya. Allah SWT melalui surat Al-Isra ayat 88 bahkan menantang setiap makhluk untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Tak sampai di situ, turunnya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menjadikan kitab suci tersebut lebih istimewa. Pasalnya,
sang Rasul tidak bisa baca tulis, sehingga bisa dipastikan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah kalamullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya perantara firman Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak mungkin membuat ayat-ayat tersebut dengan kemampuannya sendiri. Terlebih lagi, dirinya dikenal sebagai orang yang paling jujur hingga dijuluki Al-Amin. Sebutan ini diperoleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia menjadi Nabi dan Rasul. Kisah turunnya Al-Quran melalui perantara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir dari buku Pengantar Studi Ilmu Al-Quran oleh Syekh Mana Al-Qatan, turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah dengan risalah barunya agar menjadi umat paling baik di antara manusia. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peringatan turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Secara bahasa, Nuzulul memiliki arti sebagai menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran yang berarti kitab suci bagi umat Islam. Maka Nuzulul Quran bisa didefinisikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran pertama kali turun untuk Nabi Muhammad yaitu di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 610, sehingga tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran hingga saat ini. Mujizat Nabi Muhammad SAW lainnya. Merangkum Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dan kelengkapan tarik Nabi Muhammad SAW susunan Munawar Khalil, berikut mujizat Nabi Muhammad SAW lainnya. Nomor 1, menurunkan hujan. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Jumu'ah bin Urfutah yang pada suatu hari datang ke Mekah saat penduduknya mengalami panceklik. Kemudian orang Quraisy mengadu kepada Abu Thalib hingga ia keluar bersama Muhammad SAW, lalu disandarkannya punggung kemenakannya itu di dinding Ka'bah. Muhammad SAW menengadahkan tangannya ke langit yang semula bersih tanpa awan. Tidak lama kemudian awan tersebut berdatangan dari segala penjuru dan hujan pun turun dengan deras. Lembah Mekah memancarkan airnya, ladang dan gurun pun jadi subur. Nomor 2, membelah bulan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW lainnya ialah dapat membelah bulan. Terkait hal ini disandarkan pada riwayat Bukhari dari Anas bin Malik yang berkata, yang artinya, sesungguhnya ahli Makkah pernah meminta kepada Rasulullah SAW supaya memperlihatkan suatu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua, hingga Gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Nomor 3, pohon dan batu ucapkan salam dan hormat pada Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, aku di Mekah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau pergi ke sebagian tepi-tepinya, maka setiap pohon dan batu yang berhadapan dengan beliau pasti mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu pula Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tatkala Jibril telah menyampaikan risalah kepadaku, tidaklah aku berjalan melalui sebuah batu dan tidak pula sebuah pohon, melainkan dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nomor 4, unta dan kambing yang bersujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam sebuah kebun, lalu datanglah seekor unta, lalu bersujudlah unta itu kepada beliau.
Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sebuah kebun kepunyaan seseorang dari kaum Ansor beserta Abu Bakar, Umar, dan seorang laki-laki dari golongan Ansor. Di kebun itu kebetulan ada seekor kambing, lalu bersujudlah kambing itu kepada beliau. Abu Bakar berkata, "Kami lebih berhak bersujud kepada engkau daripada kambing itu." Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras orang bersujud kepada beliau. Selain yang sudah admin sebutkan, masih banyak mukjizat lainnya yang dianugerahkan Allah kepada sang Rasul. Sekian video kali ini. Wallahu a'lam bishawab.